Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Endang Cayaningrum, guru TK Dharma Wanita Pekarungan Sukodono Sidoarjo, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo. Pada video kali ini saya akan menyampaikan modul 3.1.A.7 tentang demonstrasi konstekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baiklah, sebagai seorang guru, kita seringkali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan atau kasus yang ada di kelas maupun di sekolah. Akan tetapi, kita terkadang belum memahami kasus tersebut berupa bujukan moral atau dilema etika. Dan terkadang kita dalam mengambil keputusan itu berdasarkan kehendak kita tanpa berpikir lebih jauh. Jadi kita tanpa melakukan pengujian keputusan. Setelah mengikuti program guru penggerak angkatan 4 ini, dan saya mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dalam pembelajaran, banyak hal pengetahuan yang harus saya pelajari berkaitan dengan perbedaan bujukan moral dan dilema etika. Dua istilah ini merupakan istilah yang baru bagi saya, karena kedua istilah ini terkadang masih membuat saya bingung dan ragu apakah kasus yang saya hadapi masuk ke dalam bujukan moral atau dilema etika. Karena secara sekilas sulit untuk membedakannya. Butuh waktu dalam pengujian pengambilan keputusan. Dengan penerapan 9 langkah untuk pengambilan keputusan yang akan saya lakukan, saya berharap akan bisa mengambil keputusan yang baik dalam pembelajaran di sekolah saya. Di sini ada 4 pertanyaan yang harus saya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah lingkungan Anda berasal. Di sini saya memetakan ada 3. Yang pertama yaitu untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini sebagai tindak lanjut hasil belajar, tentunya saya tidak akan membiarkan ilmu yang saya terima, yaitu tentang pengambilan keputusan ini, tidak berhenti di saya saja. Hal ini karena apa yang berdiam dalam diri saya hanya untuk diri saya sendiri. Saya menyadari manfaat ilmu ini. Salah satu caranya yaitu menjadikan lebih bermanfaat. Dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara menyebarkannya kepada teman sejawat, terutama yang berada di sekolah saya terlebih dahulu, yaitu komunitas praktisi di sekolah saya. Namun, sebelum itu, saya terlebih dahulu akan memastikan bahwa saya telah benar-benar memahami dan bisa mengimplementasikannya dengan baik. Kemudian, yang kedua, ke depan saya akan merencanakan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika dengan memikirkan terlebih dahulu langkah apa yang harus saya tempuh. Menurut saya, hal yang paling penting dalam menyebarkan ilmu tentu harus disertai dengan kompetensi.
Nah, kompetensi diri yang kita miliki akan memberikan kepercayaan pada diri sendiri sekaligus audensi kita yang akan kita berikan materi tersebut. Karena kepercayaan audensi akan membuat mereka tertarik untuk melakukan hal yang sama yang kita lakukan. Hal ini merupakan kunci utama dalam menciptakan komunikasi efektif. Selain itu, hal ini juga bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Namun, bukan merupakan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Saya akan tetap berusaha sebisa mungkin untuk bisa menyampaikan materi yang saya terima pada program Guru Penggerak ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk keberhasilan rencana tersebut, tentunya saya terlebih dahulu harus memahami serta mampu menyusun rencana-rencana yang baik untuk hasil yang terbaik. Karena saya percaya pada diri saya akan bisa melakukan dengan baik pada akhirnya nanti. Berikut ini adalah rencana dalam mentransfer dan menerapkan pengetahuan tentang pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pembelajaran? Langkah penerapannya yaitu yang pertama, saya akan meminta izin dan berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Hal ini penting karena dengan koordinasi akan memudahkan saya dalam menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat. Selain itu juga, kepala sekolah adalah kunci utama dalam membuka pintu upaya saya dalam menyampaikan ilmu yang saya terima kepada teman-teman sejawat. Kemudian yang kedua adalah menyusun rencana aksi, karena dengan rencana yang matang akan menjamin kegiatan berjalan dengan baik. Selain itu, saya juga akan menentukan hasil akhir kegiatan. Hal ini sangatlah penting karena akan memudahkan saya dalam menyusun evaluasi nantinya. Kemudian yang ketiga adalah saya akan melakukan analisis kasus analisis kasus terkini yang ada di sekolah untuk menguatkan pemahaman saya tentang pengambilan keputusan nantinya. Di sini saya akan berkolaborasi dengan guru-guru lain. Saya akan menggali dan menganalisis pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh guru-guru tersebut. Kemudian saya akan berdiskusi hasil analisis berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan guru-guru tersebut. Hasil diskusi akan digunakan sebagai bahan kasus dalam diseminasi. Selain itu, beberapa kasus lain akan saya gunakan sebagai contoh dalam bahan diseminasi. Kemudian yang keempat adalah saya akan berusaha menyusun materi diseminasi dengan menyiapkan bahan diseminasi yang merupakan ringkasan materi modul 1.3. Di sini saya akan melakukan beberapa perubahan, terutama pada studi kasus. Studi kasus dalam materi akan disesuaikan dengan kasus nyata yang ada di sekolah. Modul yang saya susun akan menerapkan model diferensiasi, profil belajar, aspek proses.
Tujuan saya adalah agar materi lebih dekat dan memberikan kemudahan kepada teman sejawat untuk menjalani proses belajarnya. Kemudian yang kelima adalah melakukan transfer pengetahuan melalui kegiatan KKG Mini di sekolah. Sebagai langkah awal, saya akan melakukan diseminasi materi secara perlahan kepada rekan-rekan di sekolah. Hasil dari langkah ini adalah adanya pemahaman awal dari teman sejawat terkait pengambilan keputusan berbasis dilema etika. Setelah itu, saya akan melakukan transfer pengetahuan, pelatihan setiap hari yang akan diberikan untuk hari Sabtu saja. Karena pada setiap hari Sabtu sekolah kami agak longgar karena murid-muridnya agak pulang pagi. Jadi akan kami lakukan setiap 1 minggu sekali. Tujuannya adalah memudahkan teman sejawat sekaligus untuk lebih memahami materi yang saya sampaikan. Dengan demikian, saya mengharapkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan dari teman sejawat dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, yaitu yang keenam, melakukan pertemuan evaluasi pada akhir kegiatan. Ini akan saya lakukan evaluasi yaitu dengan menggunakan lembar evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengambilan keputusan oleh teman sejawat. Selain itu juga menggali kendala apa saja yang ditemui dalam kegiatan ini. Dari hasil kegiatan ini adalah akan terpetakan keberhasilan dan kendala yang ada. Hal ini juga sekaligus untuk mengukur efektivitas keberhasilan pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, saya akan menyederhanakan untuk diterapkan secara langsung kepada murid bersama komunitas praktisi yang ada di sekolah. Poin-poin yang akan saya pilih nantinya akan disesuaikan dengan karakter dan tingkat usia murid. Untuk keberhasilan penerapan pada murid, saya akan berkoordinasi dengan masing-masing wali kelas yang ada di sekolah saya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari inikah? Besok? Minggu depan? Atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Baiklah, di sini saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut setelah saya selesai mempelajari modul 3.1 ini. Dari hal-hal yang paling kecil sampai hal yang paling membutuhkan pemikiran dari saya. Kemudian saya akan memahami terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan materi ini di sekolah saya kepada teman-teman sejawat yang ada di sekolah sekaligus praktisi yang ada di sekolah saya. Berawal dari perubahan di kelas sehingga nantinya bisa menjadi praktek baik di dalam lingkungan sekolah. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau keempat adalah siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Dalam pengambilan keputusan ini,
tentunya saya akan meminta dukungan dan pendampingan penuh dari kepala sekolah, sehingga rencana ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, saya juga akan membutuhkan dari teman-teman sejawat serta komunitas praktisi yang ada di sekolah guna memperlancar pendampingan yang akan saya lakukan nantinya. Selain itu, demi kelancaran pelaksanaannya, saya juga akan meminta dukungan dari pengajar praktik program pendidikan guru penggerak untuk datang ke sekolah saya agar dapat terlaksana dengan baik. Demikian rencana kegiatan yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Sebagai seorang pendidik, saya akan terus belajar dan berusaha menjadi teladan bagi guru, murid-murid saya, dan orang-orang di sekitar lingkungan dengan melakukan hal yang terbaik dan terus berpegang pada nilai-nilai kebajikan agar murid-murid saya tumbuh menjadi manusia Indonesia yang berintegrasi, berkarakter, yang senantiasa mengambil keputusan-keputusan yang baik dan manusiawi. Alhamdulillah, demikian tugas modul 3.1 saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.